Saya lupa kalau saya harus bikin konten dokumentarin karena harusnya di-tag di hari Minggu dan ini sudah hari Selasa dan hari ini akan saya kejarkan untuk bisa rilis langsung. Kenapa saya begitu lupa? Karena minggu kemarin saya jadi orang yang linglung, bingung, tidak jelas karena show semakin dekat dan ya itu sepertinya sudah biasa terjadi. Jadi selamat datang di Dokumentarin episode 40 ban. Di minggu kemarin Senin itu Aldi baru pulang dari Padang karena kan sebelumnya seminggu di Padang. Senin baru pulang, jadi saya masih di rumah untuk menyambut istri karena sudah seminggu tidak di rumah. Jadi ya menyambut istri saja. Terus Selasanya saya mulai aktif berkegiatan open mic. Itu kayaknya open mic terakhir untuk ngeset materi Baralek Gadang. Dan setelah saya hitung-hitung, untuk beberapa kali open mic itu saya sudah punya materi 1 jam. Nah, ada opsi bakal lebih nih, tapi saya nggak tahu ya akan seperti apa nantinya. Kita lihat saja di final penulisannya yang harusnya di hari Kamis atau hari Jumat dalam minggu ini. Berarti 2 hari sebelum show Baralek Gadang Pekanbaru. Nah, di hari Selasa itu saya open mic. Sangat menyenangkan, hasilnya sangat lumayan, bukan lumayan sih, bagus malah menurut saya. Terakhir itu open mic bareng Arif Brata dan juga ada Babe Japita juga di Markas Somika, dan menurut saya itu open mic yang apa ya, kalau dibilang lega ya, semua open mic pasti bikin lega, tapi ada spesialnya karena saya lebih total, all out. Itu kayak show, kayak sebuah show, bukan yang Rin mencoba mengingat materi ini apa terus dicoba dilempar jokes, tapi lebih kayak show durasi 8 menit, 9 menitan. Enggak deh, kemarin itu ada sampai 11 menitan saya open mic. Ya itulah, kayaknya itu bukan awal mula, titik membuat saya untuk oke, berarti Baralek Gadang Pekanbaru siap nih, insya Allah gitu. Terus di hari Rabunya saya juga cek venue untuk Baralek Gadang yang di Jakarta. Itu saya akan perform di Sri Nyi Ageng, itu Jalan Rasuna, lokasinya di Rasuna ya, dekat Plaza Festival. Pokoknya Ismail Marzuki ya kan, iya kan, yang Suci 10 sekarang Ismail Marzuki. Pokoknya di Jalan Rasuna, Plaza Festival, Ismail Marzuki. Terus di dalam itu ada gedung Sri Nyi Ageng, atau nggak pakai Sri ya, pokoknya Nyi Ageng namanya, bukan Nyi Ageng. Saya bacanya awalnya Nyi Ageng, tapi dikasih tahu kalau pronunciation-nya itu Nyi Ageng. Ya maklum lah, lidah orang Padang, kita adalah bukan e. Venue-nya menurut saya sangat menarik sekali, sangat apa ya, kayak ballroom gitu. Jadi kan konsepnya itu Baralek Gadang. Nah biasanya gedung Nyi Ageng itu juga digunakan untuk acara nikahan. Jadi menurut saya, wah pas banget ini gitu. Jadi ada aura-aura pesta pernikahannya di final Jakarta untuk stand up show Baralek Gadang. Dan memang saya juga akan memberikan sesuatu yang apa ya, bisa dibilang beda. Karena kan untuk kawan-kawan yang nonton Kundang, saya tidak hanya ingin menjadi seorang stand up komedian yang hanya memberikan materi-materi stand up, tapi saya juga memberikan sebuah elemen-elemen yang lain untuk bisa dinikmati. Jadi keseluruhan acara itu, mau dari kawan-kawan masuk itu udah ada ngerasa kayak
oh ini acara yang penonton juga terlibat nih gitu. Iya, saya susah menjelaskannya sih secara kata-kata, tapi kalau misalnya Anda adalah tipikal penonton yang kayak pengen deh ngerasain sesuatu yang elemen lainnya itu, ya datang saja langsung ke special show Barale Gadang saya. Terus habis dari survei venue Nyagang, saya langsung ke Markas Comika untuk bikin konten sama SMDC, sosial media digital konten. Itu bikin konten show bahas show, jadi kayak di interview gitu. Saya di interview ngebahas tentang show-show apa yang pernah saya alami jalankan, terus kendalanya seperti apa yang dirasakan. Untuk beberapa teman-teman yang mungkin nggak tahu, saya tuh udah pernah bikin total 4 special show. Pertama What's Next, yang kedua Hermana Kemana, yang ketiga itu Kundang, yang keempat itu ini Barale Gadang. Mungkin ada yang tahu, dulu saya pernah bikin Mete-Mete. Itu bagi saya bukan special show, tapi itu lebih kayak stand up sketsa show gitu, karena full editing, jadi kayak berasa nonton stand up, tapi itu sebenarnya bukan pure stand up gitu. Terus juga ada show lainnya yang kelompok bareng teman-teman gitu. Ya, di konten show bahas show itu kita bahas tentang Barale Gadang. Lebih banyak ngupas Barale Gadang sih. Dan itu bisa ditonton di Comika Media nanti. Kayaknya udah harusnya rilis minggu ini kayaknya. Kalau kawan-kawan pengen nonton, silakan cek di YouTube Comika Media ya. Kamisnya itu saya ke bukan studio ya, itu kantor Tuah Kreasi. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin nonton Pacah Parui, sekarang Pacah Parui tidak ada di channel Pras Teguh, jadi channel Pras Teguh itu diganti dengan Tuah Kreasi. Mungkin ada yang tahu juga untuk konten pertamanya itu yaitu Kejar Setoran. Jadi kedepannya Pacah Parui akan ada di channel Tuah Kreasi, yang mana sebelumnya namanya itu channel Pras Teguh. Kayaknya kalau pembahasan soal Tuah Kreasi akan lebih panjang, mungkin spesifik nanti saja saya jelaskan. Intinya saya ke kantor itu ngecek kondisi lah, karena kan saya juga terlibat sebagai kru di Tuah Kreasi gitu. Dan untuk kawan-kawan yang nanya kapan Pacah Parui akan rilis, bayangannya belum tahu. Belum tahu, karena ada target yang harus dikerjakan dulu dalam skema baru Tuah Kreasi ini. Makanya yang pertama itu rilis Kejar Setoran. Mungkin ada playlist yang lainnya, akan ada. Cuman ya kita lihat nanti saja ya. Sabar teman-teman yang nunggu Pacah Parui. Jangan tanya saya saja, tanya juga dong sama Pras Teguh, Sadik Haha. Terus Jumatnya saya kembali take noise. Nah, saya sudah mulai ada bocoran kalau saya bakal bikin podcast sama Bang Pras, judulnya Podcast Sopan Ste. Nah, podcast ini bukan apa ya, mungkin orang-orang akan berekspektasi ini adalah podcast full Minang. Sebenarnya kalau saya bongkar sekarang, bukan full Minang dalam artian pakai bahasa Minang, pembahasannya tentang Minang, enggak. Kita berusaha menyesuaikan karena targetnya adalah dari Minang untuk nasional. Jadi enggak murni pakai bahasa Minang, bahasa daerahnya, tapi hanya memakai aksen bahasa Minang. Ya kayak ngomong pakai bahasa Indonesia tapi aksennya Minang banget gitu. Kayak dada mana saya ada kayak gitu. Kayak saya tuh kalau bisa kayak gini mah tak ada lagi. Tujuannya supaya keresahan kita sebagai orang Minang ngelihat situasi yang bikin kita kaget itu bisa dimengerti oleh orang-orang atau teman-teman yang tidak mengerti bahasa Minang, tapi dia tahu oh ini aksen Minang gitu. Dan ini adalah keresahan dari 2 orang Minang gitu. Di podcast Sopan Ste yang akan rilis di Noise. Kapannya saya belum tahu. Jadi Jumat kita udah take yang keberapa itu ya. Pokoknya kita udah nabung lah.
karena emang konsepnya kan gitu ya, nabung dulu untuk beberapa episode, terus biar nanti kalau misalnya ada jadwal-jadwal yang mengganggu, kayak sekarang kan saya November bakal tour, saya nggak tahu tuh akan bisa tag lagi atau nggak bisa ya. Jadi yang tabungan kemarin itu yang dimanfaatkan untuk di bulan November itu yang dirilis. Ya gitulah. Oh ya, dan minggu saya bikin konten sama the only one Mr. World Tour yang sekarang sudah tinggal di New York, Panji Pragiwaksono. Saya bikin konten bareng di channel YouTube-nya Mas Panji. Itu kita bahas putar Barale Gadang, karena dia juga seorang Sumando yang istrinya juga orang Minang. Jadi kayaknya obrolannya sangat menyenangkan sekali. Terus Mas Panji juga bilang dia sangat senang dan kagum dengan perhelatan pesta pernikahan orang Minang karena masih mempertahankan adatnya gitu. Dan saya akan membahas tentang ya semacam hal-hal kejadian yang terjadi saat pesta pernikahan saya, baik itu secara adat maupun secara budaya baru yang menurut saya ini apaan sih gitu. Ya mungkin kawan-kawan dari Minang paham lah keresahan-keresahannya. Mungkin beberapa teman-teman yang belum merasakan itu, setidaknya dengan menonton Barale Gadang akan mengerti kisi-kisinya. Jadi kayak, oh seperti itu ya yang akan terjadi nanti kalau saya menikah pakai adat Minang gitu. Dan ya pembahasannya jadi sangat seru. Waktu itu habis berapa ya ngobrolnya? 45 menitan ada tuh ini ya. Karena ngobrol seputar Barale Gadang, pesta pernikahan dan juga relationship. Kayaknya itu aja dulu pembahasan di Dokumentarin. Terima kasih sudah menonton Dokumentarin. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga ya. Semoga. Tapi saya selalu berusaha untuk setiap minggu upload Dokumentarin. Sebuah tantangan bagi saya. Apakah saya bisa konsisten? Kita lihat saja. Biasanya di episode ke-8 sudah capek, terus jeda lagi beberapa bulan baru mulai lagi. Ini kan episode ke-40-an itu bukan yang runut. Bisa terjadi 40-an itu gara-gara waktu Ramadan, waktu saya jadi komedi konsultan di acara program sahur. Jadi bisa bikin tiap hari tuh. Karena ada hal yang pengen diceritakan juga. Jadi sampailah di episode 40-an. Kalau misalnya kayak mingguan-mingguan gini ya kadang lupa. Kadang sibuk, kadang males. Tapi semoga malas bukan jadi alasan utama ya. Jadi udahlah, terima kasih sudah menonton Dokumentarin. Kita ketemu lagi minggu depan.